guru SMA di SMA Taruna Terpadu 1 dengan Bapak Heru. Oke, sebelumnya saya izin untuk mau cari Bapak ya. Oke. Untuk memenuhi salah satu tugas di mata kuliah Manajemen Pembelajaran Fisika. Sebelumnya untuk Bapak sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Mungkin mau langsung saja atau bagaimana Bapak? Boleh langsung aja. Oke. Sebelumnya di sini saya punya cukup banyak pertanyaannya Pak. Jadi siap-siap saja. Oke. Takut. Mungkin di pertanyaan pertama ya Pak. Oke. Untuk Bapak Heru sendiri, bagaimana sih Bapak melakukan perencanaan pembelajaran fisika sebelum memasuki tahun atau semester baru gitu? Oke, baik. Pertama sih saya bakalan lihat kalender akademik dulu ya. Kita bakalan dapat masuk ini berapa bulan, dan seminggu ini bakal dapat berapa pertemuan, satu atau dua gitu. Jadi setelah itu baru saya nanti bagi-bagi babnya, saya baru bagi-bagi materinya, dan di situ baru saya bisa mungkin perencanaannya. Begitu sih kurang lebih ya. Oke. Ya. Berarti tergantung dari kalender akademiknya. Kalau misalnya banyak tanggal merah tuh bagaimana? Nah iya kayak gitu, misalnya kalau misalnya banyak tanggal merah kan rada susah juga ya. Jadi kita harus putar otak lagi nih buat nggak semuanya bisa kita kasih di kelas. Jadi mau nggak mau saya harus putar otak lagi buat gimana caranya supaya materi yang saya mau sampaikan selama satu semester ini ya sampaikan. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Pak. Iya boleh. Misalnya pas Pak Heru lagi nyusun RPP ya atau modul ajar, komponen utama apa sih yang menurut Bapak itu harus ada gitu? Oke, komponen utama tuh yang pasti satu, saya mau lihat dulu sih gimana siswa-siswa saya nih bisa memahami fisikanya dulu. Jadi menurut saya fisika tuh susah ya kalau cuman belajar rumus-rumus gitu. Jadi betul. Jadi saya rasa sih sebelum saya memulai rumus-rumus, saya mau gimana ya cara saya buat mercik supaya mereka penasaran dulu gitu dengan ya mereka melihat fenomena-fenomena yang dekat dari mereka gitu. Jadi mungkin capaian-capaian yang saya mau lihat itu ya dari situ dulu gitu supaya mereka bisa relate gitu sama kegiatan mereka di hari-hari biasa dan rumus-rumus yang bakalan ngejelimet itu nantinya gitu betul, sih. Paham konsepnya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Pak. Boleh. Nah, buat Pak Heru sendiri nih dalam menentukan capaian pembelajaran ya Pak atau CP, terus ada juga tujuan pembelajaran atau TP itu menurut Bapak yang realistis untuk siswa itu bagaimana sih? Oke, kalau saya sih bakal ngelihat garis finishnya dulu. Jadi saya mau lihat nih di akhir mata pembelajaran tuh mereka bakal dapat apa aja gitu. Misalnya mereka jadi paham materi ini, mereka jadi paham fenomena ini. Nah, dari situ saya bisa balik ke belakang lagi untuk saya bisa bagi-bagi nih tiap pembelajaran. Berarti mereka harus memahami konsep apa, mereka harus bisa mengerti sesuatu yang seperti apa gitu. Jadi saya bakalan lihat dulu hasil akhirnya supaya mereka bisa paham garis besarnya, baru nanti saya bakal rinci di tiap-tiap pertemuan. Oke. Untuk soal berikutnya ya Pak. Selama Bapak merancang pembelajaran nih, bagaimana Bapak Heru ini memilih ada metode, model, atau pendekatan yang paling sesuai nih untuk materi fisika? Sekali kita tahu fisika kan wow banget ya Pak. Benar, saya setuju. Tapi menurut saya fisika itu juga ilmu empiris ya. Jadi nggak merta-merta balik lagi fisika bukan cuma tentang angka, tentang rumus, tentang hal-hal macam itu. Jadi mungkin kalau di presentasi ini saya mau kayak idealnya itu 60% ya rumus, tapi 40% juga saya mau mereka hand on langsung buat praktikum kah atau kayak problem solve base gitulah. Jadi menurut saya jadi mereka bisa tahu kehidupan nyatanya yang dekat dengan mereka juga, bukan cuman yang mereka lihat di papan tulis gitu. Jadi ada pembelajaran di kelasnya juga itu harus, tapi itu juga nggak semata-mata menghilangkan yang praktikum atau hands on itu. Begitu sih kalau dari saya. Oke, kita mungkin lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Pak. Oke, boleh. Menurut Bapak Heru ya, bagaimana Bapak ini mengatur alokasi waktu nih untuk setiap materi fisika pada satu semester? Misalnya kayak di pertemuan 1-2 kita membahas materi A saja gitu atau bagaimana? Dilihat dulu sih ya dari materinya bakal kayak gimana. Karena fisika itu nggak
linear, maksudnya gimana, kayak maksudnya ada materi-materi yang susah nggak susah banget, ada yang Betul. cuma kayak pendahuluan aja gitu. Jadi kalau misalnya pendahuluan mungkin saya bakal ngasih lebih dikit, mungkin kayak 2 atau 3 pertemuan. Tapi kalau misalnya yang benar susah gitu, kayak udah mulai masuk ke gas atau segala macam, itu kan siswa juga rada-rada susah ya. Betul banget, Jadi Pak. kayak saya bakal ngasih waktu cukup banyak buat mereka, setidaknya mereka bisa paham apa yang saya ajarkan gitu. Oke. Nah, tadi kan Bapak juga sempat menyinggung ya Pak terkait praktikum. Nah, Ya. menurut Bapak sendiri nih, kalau Bapak selaku guru di SMA ya, Betul. Bapak melakukan pembagian waktu antara teori, diskusi, sama praktikumnya itu bagaimana Pak? Kalau diskusi dan teori itu pasti selalu ada ya di kelas, karena mau bagaimana juga di kelas kita kan 2 arah ya. Jadi kalau diskusi ya pasti ada selalu, karena pasti ada juga siswa-siswa yang bakal bertanya, nah nanti juga bisa memancing diskusi. Ada juga nanti saya juga yang bakal melempar pertanyaan ke mereka, dan mereka jadi bakal berdiskusi satu sama lain gitu. Jadi kalau diskusi pasti selalu ada, tapi kalau untuk praktikum ini yang rada-rada sedikit susah ya buat dijalankan, karena kebetulan juga di sekolah kita tuh labnya juga belum terlalu mumpuni ya. Jadi dan kelasnya juga cukup banyak, jadi agak susah sih untuk membagi-bagi waktu untuk supaya mereka praktikum di lab. Nah, untuk memutar otak itu saya jadi lebih bikin mereka bikin tugas proyek gitu, jadi supaya mereka bisa setidaknya secara dasarnya mengenal materi mereka gitu, walaupun nggak seproper kalau lab gitu. Oke. Berarti kalau dari pembagian waktu praktikumnya berarti Bapak kerjasama ya sama Ya, pasti kerjasama. wali murid yang lainnya? Ya betul, sama MBMP kalau gitu kita. Jadi Oke. grup guru-guru fisika gitu. Oke. Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya itu kan kalau sebelum pelajaran tuh biasanya kita ada bonding dulu ya Pak ya? Ada Ya bonding. pasti. Nah, kalau dari Bapak sendiri tuh biasanya sebelum memulai pembelajaran fisika nih, Ya. agar siswa lebih siap atau termotivasinya tuh bagaimana? Oke, balik lagi seperti tadi saya bilang, saya bakalan mercik keingintahuan mereka dulu supaya mereka jadi penasaran dan jadi pengen tahu lebih lanjut. Misalnya kayak gimana nih? Misalnya kita lagi ngomongin gaya gravitasi gitu, saya bisa aja jatuhin benda. Wah, kan orang pada lihat ke depan tuh ya. Nah, dari situ ya pasti mereka bertanya-tanya, kenapa sih benda bisa jatuh? Kenapa setiap benda punya kecepatan jatuh yang berbeda? Itu kan pertanyaan yang menarik ya buat mereka. Jadi menurut saya hal paling penting menurut saya di awal-awal ya memercik keinginan mereka dulu, baru nanti sama-sama kita menjelasinya dalam bahasa fisika. Oke. Nah, kalau tadi kan dari Bapak sendiri Pak ingin memercik diskusi ya Pak. Ya, itu. Biasanya kan kalau diskusi itu ada perbedaan pemahaman Ya. antara siswa A dan siswa B. Betul. Kalau dari Bapak sendiri itu gimana sih Bapak mengelola kelas nih saat terjadi perbedaan pendapat? Apalagi kita membahas teori ya Pak, yang secara tuh sebenarnya gampang banget buat ada perbedaan gitu. Oke, kalau perbedaan pendapat justru menurut saya itu hal yang